Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-9. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan membahas dengan tema yang sama, yaitu ekosistem. Hanya saja subtemanya yang berbeda, yaitu kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem kolam ikan itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem kolam ikan. Kolam ikan adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Nah, ini adalah pengertian ekosistem kolam ikan ya, teman-teman ya. Kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri. Nah, teman-teman ada yang tahu ciri-ciri ekosistem kolam ikan itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Yang pertama, suhu air. Kemudian yang kedua, terdapat ikan. Kemudian yang ketiga, terdapat batu karang. Kemudian yang keempat, terdapat air. Lalu yang kelima, terdapat oksigen. Kemudian yang keenam, terdapat wadah kolam. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem kolam ikan. Kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak manfaat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah baik untuk kesehatan pikiran. Kemudian yang kedua, memberikan efek relaksasi. Kemudian yang ketiga, memberikan keindahan di sekitar. Kemudian yang keempat, terdapat tempat tinggal ikan. Kemudian yang kelima, tempat tinggal batu kerang. Nah, kemudian yang terakhir, kolam ikan menjadi indah. Nah, ini adalah manfaat kolam ikan. Nah, kemudian teman-teman, kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak contoh ya. Kita bisa lihat di sini kolam ikan minimalis. Contoh kolam ikan minimalis yang pertama. Nah, ini adalah contoh kolam ikan minimalis. Ini bisa saja dibuat di depan rumah atau halaman rumah ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga bisa dibuat di depan rumah atau teras rumah. Nah, ini adalah contoh-contoh ikan minimalis, kolam ikan minimalis ya. Nah, ini juga bisa dibuat di taman, kemudian di pekarangan bunga, itu juga bisa ya dibuat kolam ikan minimalis. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa alat dan bahan untuk membuat kolam ikan itu juga ada ya. Nah, yang pertama teman-teman, dari sebelah kiri gambar itu ada gambar apa namanya teman-teman? Iya benar, itu bernama skop. Skop ini juga banyak manfaatnya ya untuk membuat kolam ikan. Kemudian gambar yang kedua adalah cangkul. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ada yang tahu ini bernama apa? Ya, ini bernama potongan papan kayu. Nah, ini juga salah satu alat dan bahan untuk membuat kolam ikan ya. Kemudian yang keempat, batu-batu atau batu kerikil ya teman-teman ya, yang biasa digunakan untuk membuat kolam ikan. Kemudian yang berikutnya ada batu alam. Nah, ini juga bisa untuk hiasan yang ada di kolam ikan. Kemudian berikutnya terdapat semen. Kemudian ada pasir. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Nah, kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak jenis-jenis budidaya peternak ikan. Nah, teman-teman, kira-kira jenis-jenis budidaya peternak ikan itu apa saja? Nah, benar, yang pertama ada ikan lele. Kemudian yang kedua ada belut. Kemudian yang ketiga ada ikan kerapu. Kemudian yang keempat ada ikan gabus. Nah, ini adalah jenis-jenis budidaya peternak ikan. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis peternak ikan, yaitu ada ikan nila
Nah, ini adalah jenis-jenis budidaya peternak ikan nila ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada gambar ikan nila. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan. Nah, teman-teman, tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan, teman-teman sudah mengunjungi beberapa tempat. Kira-kira yang mana saja ya, teman-teman ya? Yang pernah teman-teman kunjungi? Ya, benar sekali, ada pemancingan Az-Zahra. Nah, ini di kilo 10. Nah, kemudian yang kedua di sini ada pemancingan Widuri. Nah, ini terdapat di BJBJ Balikpapan. Nah, ini adalah salah satu tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan itu juga ada pemancing geraha. Nah, ini terdapat di kota Balikpapan. Kemudian berikutnya pemancing rapak Mahang Lestari. Nah, ini di kota Samarinda. Kemudian di sini ada pemancing telaga. Nah, ini ada pemancing telaga mas ya. Ini terdapat di Sempaja, Samarinda. Nah, ini adalah tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Ternyata tempat budidaya ikan yang terdapat di Sulawesi itu juga ada yang cukup terkenal, yaitu pemancingan Nagama. Nah, ini terdapat di Sulawesi Tengah. Kemudian ada pemancingan Baji Pamai. Nah, ini juga di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah tempat budidaya ikan yang terdapat di Sulawesi. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa akuarium terbesar di Indonesia itu salah satunya juga terdapat Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Nah, ini adalah di Jawa Tengah. Nah, ini adalah akuarium terbesar di Indonesia. Kemudian berikutnya ada Jakarta Aquarium. Nah, namanya saja sudah Jakarta ya. Nah, pastinya juga terdapat di kota Jakarta. Nah, ini adalah akuarium terbesar di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya akuarium terbesar di Indonesia itu juga terdapat SeaWorld Ancol. Nah, ini terdapat di Jakarta. Ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada akuarium air tawar atau TMII. Nah, ini terdapat di Jakarta. Nah, kemudian di sini juga ada yang terakhir SeaWorld di Bali. Nah, ini adalah akuarium terbesar di Indonesia. Masya Allah ya teman-teman ya, begitu indah akuarium terbesar di Indonesia yang sudah kita lihat di sini adalah salah satu contohnya ya. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem waduk. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem waduk itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem waduk. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam, menyimpan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Nah, ini adalah pengertian ekosistem waduk ya teman-teman ya. Nah, berikutnya waduk sendiri itu juga memiliki banyak sekali ciri-ciri. Nah, teman-teman ada yang tahu ciri-ciri ekosistem waduk itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Yang pertama, pasang surut lebih besar. Kemudian yang kedua, tepian waduk curam. Kemudian yang ketiga, banyak teluk. Kemudian yang keempat, pergantian air. Lalu kemudian yang kelima, terawat. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem waduk. Kemudian waduk sendiri itu juga memiliki banyak sekali manfaat ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini manfaat waduk. Yang pertama, sebagai perairan lahan. Kemudian yang kedua, sebagai perairan sawah. Kemudian yang keempat, sebagai pembangkit listrik atau PLTA dan PLTU. Kemudian yang keempat,
memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Kemudian yang kelima, menyediakan air. Nah, ini adalah manfaat ekosistem waduk ya teman-teman ya. Kemudian waduk sendiri itu juga terdapat di berbagai wilayah. Salah satunya adalah waduk yang terdapat di Kalimantan. Nah, kita bisa lihat di sini waduk yang terdapat di Kalimantan yaitu Waduk Manggar. Waduk Manggar sendiri itu terdapat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua di sini ada Waduk Panji Sukarame. Nah, Waduk Panji Sukarame sendiri itu terdapat di Kutai Kartanegara. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, berikutnya bisa kita lihat di sini ada waduk yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, kita bisa lihat yang pertama, Waduk Samboja. Nah, namanya saja Samboja, ini juga terdapat di Samboja, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua ada Waduk Bili-Bili. Waduk Bili-Bili sendiri itu juga terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian berikutnya di sini ada Waduk Kalola. Kalola sendiri ini Kalola Wajo terdapat di Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Masya Allah, ini adalah waduk yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa waduk terkecil di Indonesia itu bernama Waduk Riam Kanan. Waduk apa teman-teman? Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan sendiri itu terdapat di Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini terdapat apa saja kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Yang pertama, pesona yang sangat indah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, begitu indah ya. Kemudian yang kedua, daya tarik yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, tempat edukasi. Kemudian yang keempat, fasilitas yang tersedia. Kemudian yang kelima, harga tiket masuk murah. Nah, ini adalah tempat terdapat pada kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem bendungan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem bendungan itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya pengertian ekosistem bendungan. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Nah, ini adalah pengertian ekosistem bendungan ya teman-teman ya. Nah, bendungan sendiri itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, teman-teman ada yang tahu ciri-ciri bendungan itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan jelaskan. Yang pertama, tinggi. Kemudian yang kedua, dapat menahan air. Kemudian yang ketiga, danau buatan. Kemudian tenaga air. Berikutnya adalah membendung sungai. Nah, ini teman-teman adalah ciri-ciri bendungan. Bendungan sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Kita bisa lihat di sini manfaat yang pertama sumber listrik. Kemudian yang kedua pengendali banjir. Dan yang ketiga para wisata. Kemudian yang keempat perikanan. Kemudian yang kelima tempat edukasi. Nah, ini adalah manfaat ekosistem bendungan. Kemudian bendungan sendiri itu juga terdapat di Kota Balikpapan. Yang pertama kita lihat di sini ada bendungan Telaga Sari. Nah, Telaga Sari sendiri itu terdapat di Gunung Pasir, Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua di sini terdapat bendungan Teritip. Bendungan Teritip sendiri itu terdapat di Kota Balikpapan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa bendungan di Kota Samarinda itu bernama Bendungan Benanga Lempake. Nah, ini adalah bendungan Benanga Lempake. Ini terdapat di Kota Samarinda.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai bendungan yang terdapat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem Pekan 9 ini mengenai kolam ikan, waduk dan bendungan, teman-teman dapat mengerti dan memahami. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, tugas yang pertama adalah teman-teman membuat macam-macam ikan yang terdapat di ekosistem kolam ikan, waduk dan bendungan. Nah, atau setiap kepala ikan menggunakan tutup botol bekas. Nah, nanti ini juga akan Ibu jelaskan saat kita sentra dimulai ya, teman-teman ya. Nah, dan alat dan bahannya akan Ibu beritahu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman nanti membuat catatan. Teman-teman nanti membuat catatan, pastikan catatannya itu ditulis nama, kelas, kemudian sentra sosial budaya pekan ke-9. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti pastikan tulisan teman-teman mudah dibaca. Nah, Ibu akan bacakan yang pertama tugas menulis, yaitu sebutkan 2 tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan 2 akuarium terbesar di Indonesia. Nah, kemudian sebutkan 2 waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan waduk terkecil di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, sebutkan 1 bendungan yang terdapat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai tugasnya. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai materi dan tugasnya teman-teman dapat memahami. Baik teman-teman, terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.